Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bah Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bah Fahmi ingin membahas tentang pengalaman Bah Fahmi di masa lalu mengenai diganggu makhluk gaib. Dan ini cukup ekstrim. Itu ada dua kejadian, dan ini mungkin bisa menjadi pelajaran kita semua, apalagi bagi praktisi-praktisi mungkin yang baru mengalami proses gitu. Jadi ini adalah suatu pengalaman BFC yang mungkin dulunya juga sama seperti kalian. Bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton videonya sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Mungkin beberapa video yang lalu itu kan BFC mungkin sudah pernah membahas bagaimana respon makhluk gaib ketika orang yang baru pertama kali datang ke suatu tempat gitu. Misalnya BFC baru pertama kali datang ke suatu daerah, misalnya suatu daerah A, dan itu belum pernah BFC kunjungi, dan baru pertama kali itu BFC mengunjunginya mungkin, dan beberapa hari dan beberapa minggu bahkan beberapa bulan tinggal di situ. Nah, itu biasanya akan terjadi interaksi dengan makhluk sekitar gitu kan. Nah, jadi pengalaman BFC yang pertama yaitu ketika hadir di suatu tempat itu, maka diganggu, dijaili, dibuat merasa seperti panik itu, melalui mimpi mengganggunya gitu kan. Dia diganggu yang pertama kali itu bangsa Kunti, itu mengganggu sungguh ya, sangat membuat ya panik. Dan saat itu memang BFC belum mengetahui apapun itu tentang ya hal gaib lah. Memang kita tahu gaib itu ada, terus mungkin tahu cara menangani hal-hal yang mungkin berkaitan dengan tentang gaib, tapi tidak terlalu banyak, dan memang mental itu memang belum terlalu kuat gitu, sehingga ketika mengalami gangguan seperti itu cukup panik juga gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu di saat kan BFC dulu saat kuliah itu kan waktunya itu sore, jam setengah 6 sore atau jam 6 sore ya. Jadi pagi sampai sore sebelum kuliah itu BFC kan bekerja saat itu menjadi kuli bangunan. Jadi saat itu BFC adalah kernet lah ya, kita kernet, terus disuruh membersihkan rumah. Pada saat itu memang jobnya itu merehab rumah yang mungkin kita bilang rumah tua, tapi di situ memang ada tingkat duanya, lotengnya gitu, sehingga BFC diberi tugas untuk membersihkan loteng itu gitu. Dan memang situ ada beberapa barang-barang bekas, beberapa barang-barang yang mungkin tidak dipakai lagi, baju-baju yang sudah dipakai lagi. Jadi situ dibersihkan, memang betul merehab, ini dirapikan segala macam. Jadi setelah rapi, setelah bersih semuanya, saat itu mungkin kelang beberapa hari itu bilang, karena kan untuk job merehab itu bisa beberapa minggu atau 1 bulan lebih gitu. Jadi di di hari yang mungkin kita bilang jalan seminggu atau 3 hari dari pertama masuk kerja untuk merehab itu, BFC didatangi lewat mimpi juga gitu, didatangi
dengan makhluk gaib, yaitu memang ini cukup nyata saat itu. Sosoknya itu genderuwo gitu, genderuwo hitam. Ya saat ini BPC masih bisa menggambarkannya kan, karena memang posisinya hampir sama semua. Kalau gitu, hitam berbulu, muka bertaring, matanya merah, kakinya tuh bulu semua. Dan saat itu ini sama kejadiannya juga di mimpi. Di mimpi itu BPC duduk di tangga yang untuk menuju ke lantai 2-nya atau ke lotengnya. Dan saat itu di mimpi itu BFC duduk dan BFC ditendang dari belakang sehingga BFC guling ke bawah. Setelah di bawah itu dia turun dan ditangkapnya lagi di bagian ini pinggang dan pinggul ini, langsung BFC diputar seperti ini, langsung dibanting. Ketika dibanting itu BFC langsung tersadar, dan itu terasa gitu, dan BFC tersadar, langsung melek, ngantuknya hilang, tapi di posisinya sebelah kanan di dekat telinga itu terasa nyata dia ada di samping situ. Dan itu BFC berkecamuk, dalam artinya panik juga kan, sehingga BFC baca ayat kursi, baca surat Anas, semua lah apa yang bisa BFC baca. Doa makan aja enggak. Jadi saat itu kalau doa makan baca mungkin saat itu genderuwo juga dimakan gitu kan. Tapi karena memang di situ juga proses apa ya namanya, pematangan mental segala macam. Jadi BFC diuji seperti itu dan cukup membuat BFC panik. Ya itu posisinya keringat dingin, ya posisinya kayak sesak juga karena posisinya memang itu terbantingan itu terasa, cuman memang tidak sakit seperti itu nyata, cuman terasa seperti ada hentakan dan membuat diri kita sesak gitu kan. Dan wow, ini cukup berkesan gitu. Pengalaman ini sampai saat ini juga masih teringat gitu. Bahkan ini terjadinya itu kurang lebih udah ada 7 tahun yang lalu, nah, tapi masih teringat. Nah itu yang kedua. Nah lalu pengalaman yang selanjutnya itu berkaitan juga dengan apa namanya, genderuwo ini juga gitu. Dan ya saat itu juga BFC memang ya dijaili, diganggu, dan memang tapi itu karena memang tidak terlalu apa ya, terasa membuat panik karena ada beberapa pengalaman yang sebelumnya, sehingga udah lebih terbiasa, lebih memahami. Nah itulah proses tadi pematangan. Tapi untuk dua yang sebelumnya ini ya lumayan membuat BFC panik dan membuat BFC merasa ada tekanan gitu. Yang jelasnya itu yang kejadian yang kedua itu tadi, itu dibantingnya terasa, setelah bangun juga dia terasa di samping, sehingga BFC memerlukan waktu beberapa menit untuk membaca surah-surah yang BFC hafal, dan itu masih terasa kayak ini ya anteng aja, tapi BFC panik dan membaca pun nggak tenang. Hasil udah nggak bisa ini, langsung berzikir Allah terus, sebut nama Allah terus, sehingga mungkin ada kurang lebih itu setengah jam atau 20 menit baru normal lagi, apa ya namanya, tekanan mungkin kayak jantungnya, baru pikirannya tenang, baru bisa tidur lagi. Saat itu memang asli kontan, kantuknya hilang segala macam karena kejadian itu. Nah jadi mungkin sahabat BFC semuanya ketika mengalami hal seperti ini ya itulah apa namanya, proses. Nah, tahu biasanya ini memang kalau orang-orang yang mungkin memang nggak mengalami proses spiritual dan memang diganggu, nah itu perlu mungkin kayak harus ada tangkalnya segala macam, karena yang sering itu kayak mungkin ibu hamil yang muda segala macam, sehingga ada gangguan-gangguan itu memang harus perlu ada tangkal segala macam. Yang tangkal itu bukan kita bertuhan ke situ enggak, tapi itu tangkal itu ada
benda-benda yang tidak mereka sukai. Jadi ketika benda yang tidak mereka suka itu berada di dekat kita, maka dia tidak mendekat gitu. Kan kita bertuan ke situ tidak, tapi ya ibaratkan gini, contohnya sama kayak manusia itu tidak namanya suka mungkin bau busuk gitu kan. Nah, kita nggak bakal mendekat ke tempat lokasi yang berbau busuk. Nah, itu logikanya kan gitu. Sama kayak sahabat BP semuanya itu tidak suka yang namanya apa ya, benda-benda atau isinya binatang yang berbulu. Nah, ketika ada hewan yang berbulu yang mungkin segala macam, itu nggak bakal mendekat ke situ, bahkan menjauh gitu. Nah, mereka juga seperti itu ketika ada benda-benda yang mereka tidak sukai, nah, maka mereka menjauh gitu. Bahkan kayak ya kayak seorang yang fobia juga gitu. Nah, mereka juga memiliki karakter seperti itu. Jadi jangan salah paham dengan ya benda-benda yang mungkin dipegang, atau itu bukan masalah jimat segala macam, enggak. Itu bisa kita bilang wasilah ataupun apa, tapi itu kita bukan berkeyakinan ke situ. Nah, gitu. Ya tetap Allah juga yang melindungi, tapi karena apa ya namanya, contohnya logika tadi, ketika seseorang tidak menyukai suatu benda atau suatu hal, dia nggak akan hadir, nggak akan datang ke situ. Nah, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang Bapak minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.